Siapakah dia? Dia dan dia. Dia adalah Didi Hadi Prayitno, atau lebih sering dikenal dengan Didi Ninitowo, adalah seorang komedian sekaligus penari Indonesia yang lahir dengan nama Tionghoa Kuo Chuin Lian. Karena sakit-sakitan, orang tua Didi mengganti namanya menjadi Kuo Chuin An. Ia lahir di Temanggung pada 13 November 1954. Kuo Yotiang adalah ayah dari Didi. Ia adalah seorang Tionghoa yang terdampar di Temanggung. Didi adalah anak sulung dari 5 bersaudara dan keempat adiknya adalah perempuan. Kehidupan masa kecil Didi sangatlah memprihatinkan. Ayahnya hanyalah seorang penjual kulit kambing dan sapi, sedangkan ibunya bekerja sebagai penjaga toko di pasar. Karena hal tersebut membuat keluarga Didi harus hidup secara pas-pasan. Sebagai anak pertama dan juga cucu pertama, Didi selalu dimanja oleh seluruh anggota keluarganya. Apalagi Didi tidak nakal seperti kebanyakan anak laki-laki seusianya. Ia cenderung seperti anak perempuan dan menyukai permainan mereka, seperti pasar-pasaran, masak-masakan, dan menjadi ibu-ibuan. Sejak kecil, Didi diajar keterampilan perempuan oleh neneknya, seperti menjahit, menyulam, memasak, dan juga menari. Tarian pertama yang diciptakan Didi dibuat pada pertengahan tahun 1971 bernama Tari Persembahan yang merupakan perpaduan antara gerakan tari Bali dan Jawa. Didi tampil pertama kali sebagai penari wanita yang memakai kebaya dan sanggul di acara wisuda SMA-nya di tahun 1972. Karena tidak memiliki uang yang cukup, setelah lulus dari SMA 1 Temanggung, ia tidak langsung meneruskan jenjang pendidikannya ke tingkat selanjutnya. Namun, ia memilih untuk bekerja di Kabin Kebudayaan Temanggung sebagai guru honorer yang mengajar tari. Selain itu, ia merasa bahwa anak muda zaman sekarang kurang mengenal tari tradisional. Maka, ia membuka kursus tari untuk mengenalkan banyak sekali keunikan dari tari tradisional. Tak lupa, ia juga menabung dari upah pekerjaannya menjadi guru honorer dan guru kursus yang akan digunakan Didik untuk biaya kuliahnya nanti. 2 tahun kemudian, Didik memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di ASTI Yogyakarta. Ia berangkat ke Jogja dan kuliah dengan uang yang telah ia kumpulkan. Di sana, ia berhasil memperagakan tari Manipuri dengan sangat indah di depan Dewan Juri, sehingga ia diterima di ASTI pada tahun 1974. Tahukah kalian mengapa nama Didi Ninitowo lebih dikenal daripada nama Didi Hadi Prayitno? Jadi, saat dia belajar di ASTI Yogyakarta, dia menampilkan tari Ninitowo bersama 2 temannya, Tuti dan Sunaryo. Nah, dari menampilkan tarian ini, sebutan Ninitowo disematkan di belakang nama Didi. Karirnya juga mulai melejit hingga ia muncul di beberapa saluran televisi. Walaupun karirnya makin bersinar, Didi terus mengembangkan kemampuan tarinya dengan berguru kemana-mana. Dengan berjalannya waktu, dalam waktu yang bersamaan saya senang sekali untuk belajar tari itu di daerah di mana tarian itu berasal. Jadi Pak Indo mengajak saya ke Cirebon, dikenalkan dengan maestro tari almarhum Ibu Suci dari Topeng Palimanan. Tahun 75, saya diajak sama dosen saya tari Bali, almarhum Pak Murah Suparta, ke Bali juga. Saya dikenalkan dengan almarhum I Gede Rake Sabe, Pak Rake Sabe dari Puri Sabe Gianyar. Saya belajar Legong Bapang Gaya Sabe. Dikenalkan, saya stay di sana mungkin 3 hari atau hampir 1 minggu belajar itu dalam Legong Sabe. Itu dalam saya proses belajar saya selalu datang ke tempat di mana tarian itu berasal, karena saya yakin bahwa kita belajar menari itu tidak hanya belajar geraknya aja, tapi kita harus tahu filosofinya, harus tahu sejarahnya, harus bisa mengabsorb atau menyerap soulnya, energi dari daerah itu. Jadi kalau kita menari itu ada isinya. Sesudah menyelesaikan kuliahnya,
dan berhak menyandang gelar Didik Hadi Prayitno SST. Didik ditawari alma maternya Asti Yogyakarta untuk mengabdi sebagai staf pengajar. Dia juga menjadi direktur LPK atau Lembaga Pendidikan Kejuruan Tari Natya Laksita. Didik Nini Towo mendapatkan banyak penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada tanggal 24 hingga 28 Januari 2005, ia diundang di University of Michigan. Maka ia mendapatkan sebuah sertifikat. Pada tahun ini pula, Didik Nini Towo membuat sebuah buku yang berjudul Cross Gender. Pada tahun 2009, ia mendapatkan Kick and the Heroes Award, yang merupakan acara tahunan dengan memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh inspiratif yang dianggap pahlawan. Ia berhak mendapatkan penghargaan ini karena menginspirasi banyak orang untuk menjadi penari dan tidak malu menjadi penari lintas gender, terutama untuk laki-laki. Tidak hanya cross gender, ia juga membuat buku lain berjudul Stage Makeup. Pada tahun 2015, ia pernah membawakan pertunjukan tari di Yangon, Myanmar pada HUT ke-70 RI. Penghargaan ini diberikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Myanmar, Ito Sumardi. 5 tahun kemudian, pada Juni 2020, Didik Nini Towo mengikuti Latih Challenge atas saran anak-anaknya. Tak lama setelah ia mengunggah video tersebut, banyak netizen yang memujinya karena menjadi trending di Twitter dengan 5.248 tweet dalam 1 jam pertama. Penghargaan terbaru yang diterima Didik Nini Towo adalah penghargaan yang diberikan Akademi Jakarta pada Rabu 16 November 2022. Didik Nini Towo juga memiliki banyak penghargaan atas jasa-jasanya sebagai juri dan narasumber.